Pemirsa, perbincangan dengan Kadif Humas Mabes Polri, Bapak Boy Raffi Amar, kembali kami lanjutkan. Pak Boy, kita berbicara mengenai institusi kepolisian. Nah, kita kalau berbicara mengenai institusi ini, ada banyak kemudian apresiasi, tapi tidak sedikit juga kritikan dan masukan seperti itu. Dari institusi kepolisian sendiri, bagaimana menyikapi hal ini? Ya. Pertama, institusi kepolisian ini kita harus bersyukur kepada negara kita yang telah melahirkan ya sebuah institusi yang bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tentunya memiliki peran yang cukup sentral di negara ini. Artinya apa yang dihasilkan kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita juga melihat bahwa ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Jadi harapan masyarakat agar lahirnya institusi kepolisian yang mumpuni, dipercaya, kemudian juga profesional, itu menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh kepolisian. Oleh karenanya berkaitan dengan berbagai masukan, saran dan kritik, dengan menyadari sepenuhnya bahwa institusi Polri ini adalah milik bangsa Indonesia, maka kita sangat terbuka dengan saran dan kritik. Karena kita sadar bahwa Polri ini bukan milik kita sendiri gitu. Jadi artinya Polri ini milik semua bangsa Indonesia yang menginginkan Polri-nya baik. Jadi setiap saran, setiap kritik itu kita cermati, kita perbaiki satu persatu, walaupun di tengah perjalanan itu sangat dimungkinkan ya terjadinya berbagai kekurangan-kekurangan yang memang katakanlah tidak disengaja ya, tapi semua adalah karena keterbatasan sarana, dan tentunya yang harus kita pertahankan adalah tekad untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakat. Nah, terkait juga masyarakat, bagaimana kemudian polisi mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat? Karena kan tugas dari polisi melindungi, mengayomi masyarakat seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian yang merasa ini ada jarak antara polisi dan juga masyarakat seperti itu, Pak Bu. Ya, paradigma Polri di era reformasi ini berubah. Jadi lebih kepada berorientasi pendekatan pelayanan dan mengaktifkan, menggiatkan yang kita sebut sebagai pemolisian yang berbasiskan kepada komunitas. Pemolisian yang berbasiskan kepada komunitas itu mensyaratkan untuk dilakukannya sebuah komunikasi yang intensif antara kepolisian dengan masyarakat. Karena dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, kemudian di sana akan timbul trust, kepercayaan. Dan adanya suatu upaya-upaya ya solutif bersama dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena kita tahu bahwa yang kita hadapi ini kan adalah permasalahan sosial yang berujung kepada berbagai macam aktivitas mengarah kepada hal yang negatif, melanggar hukum. Jadi oleh karenanya kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat adalah suatu kondisi yang wajib diwujudkan. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa memahami apa yang ada dalam masyarakat. Dengan dekat itulah kita paham, dan di sana ada upaya-upaya yang juga bersifat preemptif dan preventif. Jadi kita tidak hadir dalam konteks untuk selalu memberikan tindakan-tindakan hukum, tetapi lebih kepada upaya intervensi positif terhadap suatu kehidupan masyarakat agar masyarakat kita tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang tertib sosial, tertib hukum. Baik. Itu kepada masyarakat seperti itu ya Pak Boy. Nah, ini kalau berbicara mengenai zaman, ada perkembangan zaman di mana teknologi juga kemudian berkembang cukup cepat. Kita dengar bagaimana teknologi informasi ini juga berkembang luar biasa, ada media sosial seperti itu. Ini mungkin dari kepolisian bagaimana kemudian mengejar ataupun menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan institusi kepolisian. Ya, kita menyadari bahwa kemajuan teknologi itu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yang kemudian tentu umat manusia diharapkan menggunakan teknologi itu untuk sebuah kebaikan dalam menjalin suatu kehidupan untuk memperoleh peradaban yang lebih baik. Akan tetapi memang kita menyadari bahwa dampak perkembangan teknologi di bidang informasi tentu tidak saja kepada hal-hal yang baik, akan tetapi juga kalau kita lihat mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, di mana pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang bersifat kejahatan, di mana dalam penggunaan sarana
katakanlah saat ini media sosial, itu juga sebuah realitas dari perkembangan teknologi dalam komunikasi. Banyak dimanfaatkan yang bukan dalam rangka mendiseminasi konten-konten yang positif, bahkan banyak yang negatif. Oleh karena itu, terhadap kondisi ini, bangsa Indonesia harus membangun sebuah ketahanan di bidang sosial budaya dalam konteks menghadapi ancaman buruk dari perkembangan teknologi informasi. Jadi ini harus kita sadari, karena apabila tidak, kita akan menjadi bangsa yang terlalu bebas nilainya. Sementara nilai-nilai luhur, nilai-nilai bangsa yang kita usung, di mana pendiri bangsa kita memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara, yang juga tentu harus diwujudkan dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa kalah diseminasinya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga itu bisa menjadi rujukan bagi generasi muda kita. Nah, generasi muda kita harus dijaga, dipagari. Jadi jangan sampai malah akhirnya nanti mereka memilih nilai-nilai buruk yang ada dalam teknologi informasi yang berkembang saat ini, sehingga mindsetnya berbeda. Mindset berbeda ini kan berarti bermacam-macam. Kita harus menghadapi risiko yang tentu tidak kecil, dan bahkan mereka berkembang menjadi bangsa yang tidak memahami keindonesiaan. Baik, Pak Boy berbicara mengenai tadi dikatakan ada nilai-nilai luhur. Pak Boy sendiri terhadap kemudian anak buah ataupun bawahan Pak Boy ini, bagaimana kemudian mengajarkan ataupun menanamkan nilai-nilai luhur, apalagi dalam sebagai tugas profesi polisi seperti itu, agar kemudian memang mereka menjalankan profesi ini dengan kemudian komitmen tinggi, integritas seperti itu. Secara institusi, Polri memiliki pedoman hidup dan pedoman kerja, yaitu Tribrata dan Catur Prastia, di mana ini juga menjadi sebuah norma dasar, nilai-nilai dasar yang diusung oleh pihak kepolisian dalam konteks untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Misalkan dalam konteks bekerja ini, kita harus menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Itu adalah salah satu standar yang harus bisa dipahami untuk membentuk nilai-nilai moralitas yang baik di kalangan personil kita. Kemudian kita juga harus dalam rangka menegakkan hukum, bekerja, bertugas ini dilandaskan kepada nilai-nilai keikhlasan dalam bekerja, dan juga memiliki rasa keadilan. Jadi adil dalam bersikap dalam konteks sebagai aparatur negara, itu juga sangat penting. Kita juga dituntut untuk menghormati yang dikatakan sebagai hak asasi manusia. Jadi norma-norma ini tentunya diharapkan dapat diimplementasikan. Dalam konteks nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, itu adalah sebuah nilai-nilai yang tentunya bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dapat kita katakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi apapun kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang menghormati perjuangan para leluhur, kita harus mau melestarikan nilai-nilai leluhur itu, di mana nilai-nilai leluhur itu juga mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Islam. Kemudian juga tentu hubungan kita dengan sesama umat manusia, dan hubungan kita dengan alam. Jadi 3 dimensi hubungan inilah yang tentunya harus kita pahami bersama dengan berpedoman kepada nilai-nilai luhur bangsa itu. Dan apabila kita kaitkan dengan bulan Ramadan seperti ini, soalnya bulan Ramadan ini menjadi bulan introspeksi seperti itu ya Pak ya, untuk mengevaluasi diri sendiri, seperti itu Pak? Iya, tentunya ya momen ini adalah momen kita untuk beribadah lebih. Beribadah lebih itu kan berarti melakukan suatu perbuatan baik yang lebih dalam konteks melaksanakan ajaran agama yang diajarkan kepada kita, kepada seluruh umat, dan juga tentu
dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sesama rekan kita yang juga bagi mereka dapat kita tingkatkan kesadaran hidup untuk saling hormat menghormati, penuh dengan semangat toleransi tanpa harus menyakiti. Walaupun katakanlah kita memiliki nilai-nilai keimanan yang berbeda, tetapi sebagai umat Islam harus berusaha menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat bagi semua umat manusia. Jadi bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk semua umat manusia. Betul. Oke, baik Pak Boy, terima kasih telah berbincang bersama kami di Inspirasi Ramadan. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa Berita 1 TV. Terima kasih Pak Boy. Kembali. Pemirsa, demikian Inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.